Ernita, silakan perkenalkan diri yang lengkap, kemudian jelaskan RPP yang akan kita dibincang-bincangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini saya alhamdulillah siap untuk kompre. Syukur alhamdulillah, dan salawat juga kita limpahkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali saya ucapkan mohon maaf Pak karena kemarin kurang sehat dan tampil. Ya, pertama pada dosen penguji Bapak Charles yang saya hormati. Perkenalkan diri saya Ernita, berasal dari Pasaman Pak. Kira 2 jam dari Bukit Tinggi Pak, setelah mau ke perbatasan utara Sumatera Utara di ujung. Pasaman Selatan. Di Rau Pak, Pasaman Timur. Pasaman Timur. Ya, sudah asli Bonjol Pak. Rau. Ya, asli Bonjol, tempat mengajar di MTSN 2 Pasaman. Udah PNS Ibu? Belum Pak, udah 15 tahun, berapa bulan lebih, Juli kemarin pas 15 tahun ya Pak. Honor terus Ibu ya? Iya, karena kemarin awalnya saya ngonor terputus ngikut suami Pak, jadinya nggak masuk data. PPK masuk? Udah dimasuk bahan tapi belum ada Pak, belum ada. Kemenak kan belum ada keputusan kapan apa dites gitu Pak. Semoga dengan PPG ini saya bisa meraih apa yang saya cita-citakan, guru profesional. Amin, amin. Amin. Apa RPP-nya Bu? Yang Ibu saya ngajar senawiyah kelas berapa? Kelas 7 Pak, MTS-nya kelas 7. MTS kelas 7. Jadi RPP saya itu yang bab terakhir tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Pembelajarannya setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menerima bahwa Allah SWT mencintai orang yang pemurah dan membenci orang yang kikir. Itu kan tujuan satu-satunya. Tujuan dua-satunya, siswa dapat menjalankan, peserta didik dapat menjalankan sikap peduli kepada masyarakat. Ketiga, satu, dapat menyebutkan arti dari Quran Surah Al-Lail Pak, ayat 1-11. 312-nya itu dapat, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan dari Surah Al-Lail ayat 1-11. Yang tujuan yang tiganya, peserta didik dapat menentukan isi kandungan surat Al-Lail dan mendemonstrasikannya. Yang keempat, di keterampilan mendemonstrasikan hafalan Al-Lail itu dari ayat 1. Coba Ibu praktikkan sebentar, agak 5-7 menit, kegiatan inti Ibu mengajar surat Al-Lail 1-6 itu tentang apa tadi itu? Tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir, Pak. Sifat pemurah. Ya. Sebelum Ibu jelaskan, coba Ibu baca ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sya'yakum lasyatta fa amma man ahta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa amma man bakila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu malu idza taradda. Shadaqallahul azim. Coba Ibu ajarkan ke siswa 5-7 menit, kegiatan intinya gimana Ibu mengajarkannya sesuai tujuan tadi. Silakan. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang sifat pemurah dan sifat Al-Lail. Coba kalian dengarkan slide video yang Ibu tayangkan ini anak-anak. Kamu pahami dan kamu dengarkan, simak baik-baik. Ya. Setelah tampilan video tadi, apa yang dapat kamu tangkap dari surat Al-Lail itu anak-anak? Yang pertama, siapa yang bisa menjawab?
Sifat yang pertama di dalam surah Al-Lail itu sifat pemurah dan kedua sifat kikir. Bagaimana isi kandungannya? Dari terjemahan tadi kita dapat lihat di sana nampak bahwa sifat pemurah itulah adalah orang yang suka memberi, orang yang murah hati, orang yang memberikan hartanya untuk orang lain. Namun sifat kikir, kebalikan dari sifat pemurah, lawan dari sifat pemurah, kikir itu orang yang enggan, orang yang tidak mau memberikan hartanya, atau disebut dalam bahasa Arab dari istilahnya bakhil. Fa'amma man wakila wastagna. Dari ayat tadi dapat kamu paham, wakil itu apa? Wakil orang yang tidak mau memberikan hartanya, orang yang kikir, pelit. Dalam Al-Quran, orang yang bakil, kikir, telah dijelaskan dalam surat Al-Lail tadi yang kamu dengarkan. Bakil itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan itu akan mendapatkan kesukaran. Allah akan berikan kesukaran. Kehidupannya kelak nanti akan binasa. Sementara orang yang memiliki sifat murah, Allah berikan jalan kemudahan baginya. Allah berikan balasan baginya, yaitu pahala baginya itu surga. Dari materi yang Ibu paparkan tadi Ananda, coba kalian pahami dan apa yang dapat kalian simpulkan. Setelah kita belajar ini, nanti kamu di rumah tugas menghafal hafalan ini dan nanti akan kita demonstrasikan satu-satu di depan kelas. Tugas kamu di rumah, selain itu juga ada tes formatif yang akan kalian kerjakan di rumah di kertas lembar, nanti kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, semoga anak-anak Ibu dengan belajar ini kita diberikan keberkahan, kita diberikan kelancaran, dan kamu dapat memahami selama menerima ilmu di sekolah ini. Dan Ibu akhiri dengan baca, kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan saya, ada 3 teori pembelajaran yang kita kenal ya, yang umum lah ya, yang teori konstruktivisme, humanisme, dan teori humanistik ya, konstruktivistik dan kognitif. Ibu bisa membedakan yang 3 itu, atau ada yang mana yang Ibu kenal dari 3 teori pembelajaran itu? Saya kira sudah dibahas di modul dulu kalau tidak salah saya. Kalau teori apa tadi Pak? Yang satu teori tentang konstruktivisme. Konstruktivisme, boleh. Apa itu? Konstruktif itu apa? Pengetahuan ya? Pengetahuan, berdasarkan pengetahuan. Pembelajaran berbasis berdasarkan pengetahuan. Pusat pada pengetahuan. Ya, semakin banyak pengetahuan orang, semakin hebat orang. Semakin dalam pembelajaran itu tingkat kepengetahuannya semakin bertambah. Nah, kalau ini konstruktivisme, humanisme apa? Oke, sekarang saya tanya Ibu mengajar tadi menggunakan teori mana yang lebih dekat? Yang lebih dekat. Teori pembelajarannya, teori pembelajaran mana? Tentang konstruktivisme, humanisme, atau kognitif? Kognitif. Sekarang itu kita dituntut tidak kognitif lagi, tapi konstruktivisme. Ya. Nah, itu. Ya. Kemudian tadi Ibu mengajar, pertanyaan saya apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya apa belum? Halo? Ya. Apakah Ibu mengajar tadi sudah sesuai dengan tujuan apa belum? Belum semuanya Pak, karena kan tadi kalau mendemonstrasikan tadi belum. Oh, belum. Nah, terus kalau yang sudah apa? Yang sudah apa? Yang sudah tadi memahami arti. Ya, tadi saya lupa menjelaskan arti surat Al-Lail itu. Artinya lupa tapi sudah dari melalui video tadi.
Oh ya, ada Tadi. video ya. Nah, Oke, video lanjut. tadi kan sudah ditampilkan. Sementara Oke. untuk keterampilannya, penilaian untuk demonstrasinya, tapi pertemuan berikutnya itu anak disuruh menghafal dulu, baru nanti ditampilkan di depan, dipresentasikan masing-masing di kelas untuk diambil nilainya. Oke, jadi Ibu harus berbasis pada kompetensi mengajar itu, Bu ya. Iya, Pak. Kompetensi apa yang mau kita capai harus kita berdasarkan itu dulu. Itu konsep dasarnya itu dulu. Kita ngajar apapun, maka pembelajaran itu harus merujuk kepada kompetensi yang kita inginkan. Karena bisa saja satu ayat, tapi kompetensinya berbeda. Pembelajaran konstruktivis itu kita minta siswa mengkonstruksi pengetahuan itu berdasarkan pengalamannya. Ya, jadi tidak kita yang mengkonstruksi pengetahuan. Contoh, Ibu mengajar tentang ayat tadi. Ya. Nah, lalu disuruh dia mendengarkan. Dari mendengarkan itu nanti dia dapat informasi kan, masuk kepalanya. Nanti disuruh dia baca lagi. Jadi jangan kita yang aktif membacakan, dengarkan. Gitu, sebenarnya seperti itu Pak yang saya tampilkan. Cuma memang harus siswa menangkap dari hasil video pembelajaran yang kita tayangkan. Oke, jangan track ke belakang, kita maju. Ya, sekarang Pak, dalam pembelajaran yang saya tanya tadi, Ibu sudah sesuai dengan tujuan, tapi ada yang sesuai karena tadi tergesa-gesa ya, enggak masalah. Kemudian yang pengembangan perangkat pembelajaran kita harus memunculkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking. Ibu tahu itu? Apa critical thinking? Bagaimana Ibu menciptakan, memunculkan itu dalam pembelajaran? Di RPP saya Pak, yang critical thinkingnya apa itu Pak? Ya. Kalau di RPP saya yang critical thinking itu tentang pemahaman kandungan surat Al-Ail dan mengaitkannya dengan sifat pemurah tadi dengan materi dengan surat Al-Ail tadi. Jadi siswa bisa menjelaskan kandungan dari Al-Ail itu dan hubungannya dengan sifat pemurah dan sifat kikir. Sudah Pak? Oke, sebentar. Critical thinking itu apa bahasa Indonesianya apa? Berpikir kritis. Gimana Ibu menciptakan di kelas itu siswa bisa berpikir kritis melalui materi Ibu tadi? Tidak hanya mendengarkan, tidak hanya menghafal, tidak hanya membaca, tetapi dari makna ayatnya tadi anak berpikir kritis. Gimana caranya? Apa yang Ibu lakukan? Paham Bu maksudnya pertanyaannya? Gimana Ibu bisa mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam pembelajaran sesuai materi Ibu tadi? Jadi anak tidak hanya mendengarkan, tidak hanya membaca, tapi dia berpikir. Apa yang Ibu lakukan? Yang pertama yaitu anak diberikan kesempatan atau untuk mengambil kandungan dari surah Al-Ail tadi. Setelah dibacakannya dulu satu persatu, baru kita berikan pemahaman apa yang dapat mereka tangkap dari kandungan surat Al-Ail tersebut. Oke. Menyuruh anak refleksi gimana dia sehingga anak itu bisa merefleksikan, oh ini kekurangan saya, ini apa ada enggak Ibu lakukan dalam pembelajaran? Mendorong anak supaya dia merefleksi, memuhasabah dirinya, ada enggak? Ada Pak. Contohnya bagi mereka yang kurang pas cara melafalkannya, disuruh murojaah di rumah, nanti ditampilkan lagi, atau bagi yang belum memahami kandungan itu, mereka
Tadi kan metodenya diskusi ada saya tampilkan. Dari penjabaran tadi, apa yang dapat kamu pahami dan mana yang tidak kamu pahami dalam Oke. surat Al-Ma'idah tadi. Disuruh murojaah di rumah itu tujuannya supaya nanti mereka lebih bagus lagi bacaannya tentang tajwid dan makhrajnya. Oke. Sekarang kalau HOTS itu pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Biasanya kita ambil dalam taksonomi Bloom C berapa itu? C4, C4, C5, C6, C5, C6. Apa C4? Tahu? C4 itu menganalisis, Pak. Menganalisis. C6-nya itu merumuskan, nanti menghubungkannya dengan mensintesakan, mengevaluasi. Evaluasi itu di C5, Pak. Ya, karena Ibu ngajar di RPP-nya ada memuat itu, enggak? Ada, Pak. Belum. Ada ya? Menerapkan, mengaplikasikan Oke. sifat pemurah tadi kan, ada. Ya. Saya Bagaimana Ibu membuat soalnya nanti? Soalnya HOT enggak? Iya, Pak. Soalnya HOT contohnya kita lihat di apa, Pak, soal-soal HOT di RPP enggak usah. Contoh soal HOT contohnya menerapkan seperti ini contohnya, Pak. Suka bersedekah, maka ia akan diberi balasan oleh Allah. Sifat ali tersebut termasuk salah satu dari cara menerapkan dari sifat titik-titik. Oke. Sekarang penilaian itu ada kognitif, afektif, psikomotor. Ibu jelaskan gimana menilai kognitif pengetahuan anak, bagaimana menilai sikap anak, bagaimana nilai keterampilan anak. Kalau afektif itu dari sikap anak, tadi kita kan membiasakan sifat pemurah tadi. Kita lihat dari anak, kan kami di sini ada kegiatan setiap Jumat pagi itu gemar bersedekah, Pak. Namanya gebu, mau 1000 terserah. Jadi dari situ kita bisa menilai sikap. Terus sikap spiritualnya dari kegiatan kita salat berjamaah, kita lihat anak nanti. Ada waktunya di jam 2 terakhir itu kita ada istirahat jeda kedua untuk sholat berjamaah. Untuk pengetahuan kognitif itu kita ambil dari soal-soal yang kita tampilkan di latihan anak. Dan untuk nilai keterampilannya atau psikomotor dari mendemonstrasikan hafalan yang telah diberikan oleh saya guru sendiri bidang studinya, itu di Quran hadis ada surah Asam dan Al-Lail. Gitu. Oke, nah mendemonstrasikan itu apa yang Ibu pakai indikatornya? Membaca surat Al-Lail tadi. Apa saja indikatornya? Melafalkannya dengan melafal dengan baik. Dengan baik dan benar. Terus menjelaskan artinya sekalian, Pak. Enggak, yang membaca saja dulu. Membaca itu apa indikator anak bisa membaca itu apa yang Ibu buat? Yang pertama itu membacanya sesuai dengan tajwidnya, terus sesuai dengan urutannya. Benarkah urutannya yang dibaca anak? Kadang kan ayat 1 nanti terlangkau ke ayat 3 atau ayat 2. Ya, itu yang keterampilan itu harus Ibu siapkan dulu. Indikator membaca yang baik itu apa? Membaca yang baik sesuai dengan tajwid. Jadi tidak didengarkan saja, enggak ada alat kita mengukurnya, enggak boleh. Indikatornya itu saya tampilkan ada muratalnya, Pak, videonya surat Asam di RPP saya ada, saya buat link videonya jadi anak mendengarkan. Oke, nanti instrumennya harus jelas ya. Apa guru reflektif? Guru yang mampu merefleksikan dirinya, baik itu kemampuan dalam belajar, mampu mengoreksi kembali dan memperbaiki untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Coba Ibu refleksikan, Ibu sebagai guru setelah mengajar puluhan tahun ini, apa kekurangan Ibu, apa yang harus diperbaiki ke depan? Mungkin kekurangan saya dalam ini, yang pertama
penguasaan tentang teori-teori tadi belum begitu menguasai. Terus saya akan lebih berusaha untuk belajar kembali membacanya modul-modul yang kemarin. Terutama belum saya print Pak, cuma di HP aja lihatnya. Dan nanti waktu ujian apa kita butuh, nanti akan saya perbaiki lagi dan memahami kembali tentang teori-teori tersebut supaya saya lebih menguasai ke depannya, lebih baik lagi dan lebih giat dan semangat lagi. Oke lah, cukup. Jadi Ibu harus banyak merefleksi diri ya, apa yang kurang. Orang yang guru yang hebat itu bukan guru yang semua tahu, bukan. Guru yang hebat itu dia mengerti apa kekurangannya. Iya, Pak. Kalau kita tidak tahu kekurangan kita, itu berarti kita sombong namanya. Berarti Iya, Pak. kita merasa diri kita hebat, kita tidak mau belajar lagi. Jadi Karena guru yang proses belajar hebat, itu. Proses guru yang belajar harus itu. terus Siap. belajar. Siap, Pak. Oke, Harus terima terus kasih. Cukup. memahami kekurangan Silakan kita. Ibu tutup rekornya, kembalikan saya jadi host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini saya bisa hadir di depan layar laptop ini dalam menghadiri ujian kompre yang dalam pelaksanaan PPG B3 2022. Yang pertama sekali saya hormati Bapak tim penguji profesional yang telah hadir di ruang Zoom ini. Salawat dan beriring salam juga kita limpahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Ernita, berasal dari Pasaman, daerah tempat mengajar di MTSN 2 Pasaman ya. Asal dari daerah Bonjol, dekat dari Bukit Tinggi, Pak. Alhamdulillah. Di Oh iya, MTSN Ibu ngajar. iya Pak, MTSN 2 Pasaman. Oh, alhamdulillah. Ini ASN ini berarti apa? PNS ya? Belum Pak, saya masih Oh, belum. honorer Pak, udah 15 tahun lebih. Oh, mudah-mudahan Allah mudahkan Amin, karena jalannya. kemarin 98 honor sampai akhir itu saya terputus habis nikah ngikut suami Pak ke Jakarta. Oh, gitu, ke Jadi Jakarta. dari 2007 sampai sekarang tidak terputus lagi. Oh, udah tidak terputus lagi. Alhamdulillah. Nah, sekolah. Alhamdulillah Pak. Oke, silakan Ibu ambil Quran, baca Quran dulu. Ya Pak. Udah Pak. Buka aja di tengah, buka aja di tengah gitu. Lalu dibaca. Dibaca. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubashshira. Inna Allaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa wa anna tu'fakun. Sudah. Sadaqallahul azim. Coba Ibu hafal surat Ad-Duha. Hafal insyaallah Pak. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terus Sadaqallahul azim. coba dilanjutkan surat At-Tin coba dapat. Ulang. Wat-tini calah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukanzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahu. Sadaqallahul azim. Coba kemarin apa yang dimasukkan di RPP tentang di RP tentang apa kemarin? Sifat pemurah, Pak, materinya itu tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Coba agak 3 menit saja, yang pendek-pendek aja praktik ngajarnya. Saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pagi ini kita masuk materi kita pada bab 3 ini tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Tapi sebelum kita masuk materinya, masih ingatkah Anda dengan materi sebelumnya? Materi kita sebelumnya siapa yang tahu? Ya, apa itu Ananda? Yaitu dan rahmat Allah. Jadi sebelum kita masuk, kita harus mengulang pelajaran sebelumnya untuk melanjutkan materi berikutnya. Dan materi kita pada pagi ini itu sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Coba kamu perhatikan Ananda, video yang telah Ibu sajikan ini. Ya, kamu pahami dan ayat itu kamu dengarkan. Apa yang dapat kamu tangkap? Ya, dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 itu menerangkan tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Ya, untuk itu Ananda semua, setelah kamu pahami, kamu simakkan dari bacaan dari surat Al-Lail tadi, maka dapat kita ambil di sana kesimpulan bahwa sifat pemurah itu adalah sifat yang suka memberi, yang mau memberikan hartanya di jalan Allah tanpa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridho dari Allah taala. Dan sedangkan sifat kikir adalah sifat yang tidak mau memberikan, enggan memberikan kepada orang lain, atau dalam bahasa Arab disebut dengan bakhil. Bakhil itu orang yang tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain. Dari yang Ibu terangkan tadi, Ananda, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi di rumah tolong Ananda pahami, Anda ulangi lagi bacaannya dengan benar. Ya, nanti di pertemuan berikutnya akan kita demonstrasikan sebagai nilai keterampilan, nilai kamu dalam mempraktekkan bacaan AIL di depan kelas masing-masing. Ya, cukupkan Ibu sampai di sini dulu. Ibu sudah dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ernita, Ya, bisa Pak. dengar suara saya? Ya, Bisa? Pak. Oke deh. Baik, kan sumber ajaran Islam itu ada Al-Quran dan ada hadis, gitu Bu ya. Ya, Pak. Ada juga orang sebut Al-Quran dan Sunnah. Apa beda hadis dengan sunnah? Apa bedanya itu?
Kan ada orang bilang hadis, kadang-kadang bilang orang sunnah. Apa bedanya itu? Kalau hadis itu kan dari Nabi yang disampaikan kepada umatnya. Sedangkan sunnah bedanya tidak untuk disampaikan. Itu, Pak. Cuma saya mikir Gimana? aja. Hadis Ah, dan sunnah itu kan hampir hampir bersamaan itu bedanya. Oh, apa beda? Atau bedanya satu, ya, disebutannya dua, gitu kan? Dia sama-sama berasal dari Nabi, tapi sebutannya dua. Sama dengan di Minang itu kan sampelo, pepaya, gitu ya. Katia, berarti apa pepaya juga, gitu kan? Sama apa tidak itu? sama, Pak. Jangan lihat, jangan, Sama, Pak. jangan. Sama, Enggak Pak. maksud Beda saya, beda basal kata dari daerahnya masing-masing aja. apakah hadis dan sunnah itu sama apa tidak itu? Atau Sama, ada bedanya? kalau menurut saya enggak ada bedanya, Pak. Kalau enggak ada beda, kenapa kok dua disebut istilahnya? Nah, itu pelajari nanti ya. Jadi kalau hadis itu dari hadatsa itu lebih dipahami orang dengan makna al-jadid, sesuatu yang baru. Yang baru. Sehingga kalau orang sebut hadis itu semua yang berasal dari Nabi sesudah beliau diangkat menjadi rasul kan. Sementara sunnah itu sama dengan sirah. Sirah itu sama dengan perjalanan hidup. Jalanan sejarah. Sehingga sunnah itu perjalanan hidup Nabi sebelum dan sesudah diangkat menjadi rasul. Nabi gembala kambing itu tidak hadis, tapi itu sunnah kan. Sunnah. Nah, itu ya. Jadi kalau sunnah itu lebih luas Lebih luas cakupannya. tempatnya Lebih karena luas perjalanannya cakupannya. Nah, sifatnya. karena dia sebelum dan Sebelum sesudah dan jadi sesudah rasul. diangkat menjadi rasul. Nah, sedangkan Bedanya hadis kalau itu sesudah hadis diangkat jadi sesudah diangkat jadi rasul dan itu rasul. merupakan hal yang baru bagi Nabi. Yang baru bagi Nabi dan Ya, paham, Pak. paham ya. Ya, paham. Kalau paham ya. Tadi jangan bilang pula hadis sunnah itu tidak disampaikan Nabi, berdosa Nabi. Ya, Pak. Maaf, Pak. Yang kedua, nah, Nabi kita kan wajib mengikut Nabi kan. Ya, Pak. Bahkan dalam hadis Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang ikut saya masuk surga. Siapa yang enggan dia tidak masuk surga. Lalu pertanyaannya, apakah kita wajib tidak ikuti semua yang dilakukan Nabi? Wajib apa tidak? Apakah semua yang dikerjakan Nabi itu harus tidak kita ikuti? Atau hal-hal tertentu saja yang wajib kita ikuti? Ada Nabi itu kan utusan Allah kan? Bisa dengar suara saya ini? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, gimana? Apa jawaban Ibu? Eh, memang semuanya ya itu yang apa Nabi harus kita ikuti, tapi hal-hal tertentu yang tidak bisa kita ikuti, yang tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau Nabi itu dalam dia melakukan jihad, tentu dia benar-benar itu terjun langsung dan karena di zaman Nabi itu dia meninggalkan bekal untuk anak istrinya. Kalau kita sementara kehidupan kita kan belum tentu sama dengan kehidupan Nabi dalam berjihad. Tentu ada kekurangan bagi kita dan kita tidak bisa mengikuti semuanya. Walaupun yang wajib kita ikuti segala yang dijalankan Nabi itu wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semuanya, Pak. Kan Nabi itu eh, ya berarti bisa dong. Berarti kita pilih-pilih pekerjaan yang atau sifat yang melekat pada Nabi yang kita ikuti kan.
Padahal kita disuruh oleh agama mengikuti Nabi kan. Iya Pak. Berarti bisa kita pilih-pilih itu Kalau ya. sifatnya gitu, contohnya kalau sifat Nabi seperti Muhammad itu sifat tablik, menyampaikan, sidik, fatanah itu wajib kita ikuti, kita amalkan Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang lain boleh enggak ikuti. Misalkan Nabi sukanya baju putih misalkan. Iya, Wajib enggak kita baju putih? kalau kemampuan kita ada, rasanya wajib kalau menurut saya Pak. Tapi menurut kemampuan kita, kalau kita tidak mampu membelinya, tentu kita pakai pakaian kalau ke masjid kan disunahkan yang putih misalnya. Tapi kalau kita tidak mampu ya tidak wajib kalau menurut saya Pak. Karena kan sesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi kalau kita mempunyai kemampuan, kita sanggup membeli, itu baru kategorikan wajib. Kan ada sebagian orang kan tidak semuanya bisa Pak. Kadang pakai baju biasa, batik, tapi memang Gini, contoh misalkan gini. eh, Nabi kan contoh kan ya, dia punya istri lebih dari satu, ya eh, kan? ya Pak. Dan istrinya ikhlas untuk jadi istri kedua dan ketiga dan seterusnya. Berarti kalau ada perempuan yang tidak ikhlas jadi istri kedua dan ketiga, berarti dia melanggar sunnah Nabi itu. Oh, menurut saya Ya, itu Pak tergantung Pak. Kalau jangan kalau agama ada tergantung maksudnya tergantung. Pak gini, kalau kan wasulah sawaruba sampai itu ke laki-laki. Tapi kalau kita mau ada pengecualinya, kita mampu punya istri satu, dua atau tiga, tiga atau empat. Tapi harus adil. Nah, kalian sebagian kita menerapkan adil itu yang susah Pak, bukan membagi Nah, sama banyak dia kan misalnya. dia kan tahu ndak tahu adil itu sudah dicoba kan. Kalau Iya, dicoba baru tahu ndak adil. Ini belum dicoba masa masa kita bilang ndak mampu aja. Coba dulu kalau ternyata ndak coba baru ceraikan satu kalau ndak mampu kan. iya. Jadi kalau ibu sebagai seorang perempuan seharusnya terima itu. Jadi kalau suami bilang saya poligami, alhamdulillah saya ikut sunnah Nabi. Itu seharusnya gitu Bu ya. Takutnya ya, gimana Pak ya? Oh, untung terhindar dari Enggak, itu ini saya. dari sisi ibunya, Ya, jangan saya, suaminya yang diatur. saya Kalau ibu, ya, kalau seharusnya kalau ibu, menurut kalau saya, kalau memang gimana kalau memang itu terjadi harus diterima, mungkin takdir dijalani. Tapi menurut saya dari yang saya lihat pengalaman dalam sehari-hari susah untuk berlaku adil itu Pak bagi seorang suami. Bahkan membagi perasaan jangan, istri. jangan, ini kan cerita kita Quran hadis Ya, kan. ya Pak. Sekarang kalau kita ikut man ata'ani dakhala jannah, kan enggak wajib ikut Nabi kan wa may Nabi, yuti'illah war rasul faulaika Rasul. ma'al ladzina an'ama Allah. Dia orang yang ikut Allah dan Rasul, mereka akan bersama dengan orang yang diberi Dengan nikmat orang. oleh Allah. Itu syarat kita dia masuk surga itu mesti ikut Rasul kan. Nah, ternyata salah satunya adalah perempuan itu ikhlas, istri beliau ikhlas di madu, bahkan dia yang carikan untuk suaminya. Kalau ibu, kalau benar-benar ikut sunnah, sepertinya begitu ya. Ya Bu ya. Insya Allah kalau memang kata Bapak tadi dicoba diterima dengan ikhlas Dalam kajian agama itu, Nabi itu bisa lihat dari tiga tiga sisi sisi. gitu. Pertama, Nabi sebagai manusia biasa. Kalau Nabi sebagai manusia biasa, kita tidak wajib mengikutinya. Innama ana basyarum mithlukum. Saya manusia sama dengan kamu kan. Wa yamshuna fil aswaq, juga berjalan ke pasar ya kan. Jadi Nabi itu sama dengan kita. Jadi kalau Nabi misalkan kecenderungannya kalau makan makan apa namanya daging, dia lebih suka pahanya. Nah, kalau kita ikut semuanya makan paha kambing, paha ayam, siapa pula yang akan makan dadanya, makan yang lain kan? Jadi Ya, Pak. kalau itu manusia sebagai manusia biasa, misalkan. Kemudian ada Nabi sebagai pekerjaan yang khusus ya untuk dia aja. Misalkan bagi Nabi siwak wajib kan. Jiwa. Laula anna syukka ala ummati la amartum bis siwak inda kulli salah. Misalkan bagi Nabi tahajud wajib kan bagi kita, kalau jangankan tahajud yang lain aja udah panik kan. Kemudian yang ketiga, misalkan bagi Nabi khususnya bagi dia beristri lebih dari 4. Itu khususnya untuk dia kan. Nah, tapi ada Nabi sebagai Rasul, ini yang wajib kita ikuti. Begitu Ibu sampaikan ke anak-anak,
Jadi dewasakan anak-anak apalagi di daerah ibu yang saya kira tentu banyak potensi orang-orang di luar Islam akan melemahkan Islam itu sendiri ya. Ya. Empat. Coba ibu, kan Al-Quran itu eh apa ya, dijamin Allah sampai kiamat ndak berubah-ubah kan, karena Allah yang jamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya turunkan Quran, saya jamin dia sampai kiamat, kata Allah. Sementara tiga kitab suci yang lain yang sudah duluan turun dari Al-Quran itu tidak dijaga di Allah. Al-Quran apa? Taurat, Injil, Zabur, apalagi? Taurat, Injil, Zabur, apalagi? Apalagi kitab suci? Taurat, Injil, Zabur, pas satu lagi Al-Quran gitu ya. Quran. Tiga kitab suci sebelumnya kan nggak ada lagi yang asli hari ini. Ya, Pak. Salah satu faktornya saya kira yang Injil. menonjol itu karena Allah tidak jamin kan. Jadi kalau dijamin Allah Injil itu asli, saya kira hari ini ketemu Injil yang asli. Tapi itu tidak dijamin Allah, bahkan diserahkan ke para rahib dan ruhban mereka, para tokoh agama mereka untuk menjaga kitab sucinya. Berarti Allah tidak adil kayaknya kan. Kalau Allah jaga kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kita yakin ketemu hari ini. Sedangkan Al-Quran dijamin Allah sampai kiamat itu selamat dari campur tangan manusia. Nah, coba menurut ibu kira-kira benarkah Allah itu tidak adil karena tidak menjaga kitab suci yang lain seperti dia jaga Al-Quran? Apa jawaban ibu? Menurut saya sebenarnya bukan tidak Allah itu bukan tidak adil, Pak. Yang dari awal kan kitab Injil yang apa itu kan memang udah dijaga keasliannya kemudiannya. Cuma dari sekarang kitab Injil itu kan sudah diperbarui lagi oleh Apa mereka berbeda? Kenapa mereka kitab suci yang tidak asli lagi? Karena Allah tidak campur tangan. ya Kalaulah Allah misalkan dia yang jamin, dia yang jaga kitab suci itu, saya kira dia kitab Injil itu akan ketemu yang asli kan. yang aslinya. Sementara Al-Quran dijaga oleh Allah. Al-Quran ini sudah sering diusaha orang untuk merubahnya. Tapi kembali terjaga karena Allah yang jaga kan. Nah, kira-kira kalau orang komentar sama ibu kayak gitu, apa jawaban ibu? Berarti Allah tidak adil lah kan. Karena dia hanya menjaga Quran, sementara kitab suci yang lain tidak dia jaga. Apa Bukan jawaban ibu? bukan tidak adil, Pak. Maksudnya banyak campur tangan itu, makanya keaslian Al-Quran lebih dijaga oleh Allah karena kemurniannya. Sementara kitab yang tadi seperti Injil, Taurat, dan Zabur itu sudah ada campur tangan dari para pengikutnya yang telah merubahnya di dalam kitab-kitab tersebut dan sudah banyak yang diperbarui. Dan Allah Oke, udah cukup. Salah lagi jawabannya. Jawabannya salah lagi. Oke, silakan Ibu tulis Al-Fatihah 2 ayat saja. Tulis dengan, kalau ada spidol kena pakai pena yang tulisannya yang enggak apa tebal ya. Tunggu, Pak, cari dulu. Udah, Pak. Spidolnya tadi, Pak, macet. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dulu Biasa kok. aja. Biasa Tadi boleh. macet-macet, Pak. Nampak, Boleh, Pak? boleh enggak? Bisa, bisa. Coba diamkan sebentar. Ada. Udah. Saya lihat ranya kayak pancing aja ya. Buat pancing Ibu. Ranya. Ya, Pak. Oke deh, udah. Ya. Udah cukup tuh. Makasih ya. Mudah-mudahan Pak, lulus nanti ya. amin, Banyak alhamdulillah. Amin, banyak Pak. banyak belajar lagi ya. Iya, Banyak Pak. nanti guru nanti pemerintah udah memuliakan Ibu, nanti insya Allah dapat Insya Allah, amin. tunjangan. Amin, ya Maka Rabbal dari itu Alamin. banyak belajar lagi Iya, karena Pak. Iya, Pak. generasi masa depan tergantung di tangan guru hari ini ya. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, saya kira demikian. Makasih ya. Kita tutup ya. Makasih Iya, Ibu, Pak. mudah berkah. Dan Amin, amin, ya Allah. silakan.